Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Di Indonesia belum lama ini telah mempunyai lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund, atau biasa disingkat SWF, yang telah resmi beroperasi pada Februari tahun 2021 yang lalu. Emangnya SWF itu apa ya? Apa kayak bank atau perusahaan gitu? Atau jangan-jangan perusahaan tempat jual beli barang? Emang apa manfaatnya kalau Indonesia punya SWF? Nah, di video kali ini aku bakalan ceritain tentang kenapa SWF ini dibentuk dan manfaat yang bakalan didapetin untuk kita sebagai pelaku ekonomi. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama kamu yang udah support channel ini dengan cara subscribe channel ini. Nah, buat kamu yang baru mampir di channel ini, yuk dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang. Karena aku bakalan ngebahas berbagai hal seputar ekonomi, investasi, keuangan, dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Oke, yuk kita lanjutin ceritanya. Sovereign Wealth Fund atau SWF ini adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh lembaga negara. Dana yang dikelola oleh SWF ini bisa berasal dari berbagai sumber. Misalnya negara-negara penghasil komoditas seperti Arab, Rusia, dan Brunei. Dana SWF-nya didapat dari penjualan komoditas kayak minyak dan emas. Sedangkan untuk negara yang bukan penghasilan komoditas terbesar, bisa dari cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Akumulasi dari surplus neraca perdagangan maupun surplus dari anggaran. Hasil dari penerimaan negara yang berasal dari ekspor sumber daya alam, dan lain-lain. Nantinya semua kumpulan dana ini akan diinvestasikan ke sektor real maupun ke sektor finansial, seperti saham dan sebagainya. Sederhananya, SWF ini adalah suatu lembaga yang mengelola kelebihan uang negara, yang nantinya akan dikelola kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Sebetulnya, SWF ini ada banyak jenis dan fungsinya pun berbeda-beda. Misalnya SWF Stabilization Fund, yang berfungsi untuk kestabilan ekonomi negara dari guncangan ekonomi seperti krisis, meningkatnya angka pengangguran secara tiba-tiba, melonjaknya harga bahan bakar, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya Future Generation Fund, yang bertujuan untuk mengelola dana intergenerasi atau pengelolaan dana lansia. Ada juga Resources Investment Fund, yang tujuannya khusus untuk mengelola dana investasi, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari SWF ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020, Indonesia resmi membentuk SWF-nya sendiri yang diberi nama Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Bahasa kerennya sih Indonesia Investment Authority atau disingkat dengan INA. Untuk modal awal dari lembaga ini sudah ditetapkan nih, yaitu senilai 5 miliar US dollar. Kira-kira 75 triliun rupiah yang akan dipenuhi sepanjang tahun 2021 ini. Lembaga ini dinilai sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Lembaga ini juga nantinya akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara dalam jangka panjang, serta memberikan alternatif untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, serta pembangunan proyek strategis lainnya di Indonesia. Jadi, kedepannya bakalan banyak pembangunan infrastruktur yang akan kita rasakan nih. Selain itu, negara juga tidak terlalu khawatir tentang pembiayaan pembangunannya. Dan harapannya, Indonesia akan tumbuh lebih pesat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kamu masih ingat tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kan? Salah satu tujuan dari Omnibus Law adalah untuk menarik investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, di mana peranan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk meyakinkan investor supaya mau berinvestasi, maka harus ada regulasi yang jelas serta iklim investasi yang memadai. Diperlukan juga suatu lembaga negara yang khusus dan mampu mengelola dana investasi yang terbuka dan juga terpercaya. Maka dibentuklah SWF ini, agar bisa menarik investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Maka akan banyak jenis investasi di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin naik pesat. Sedangkan untuk pengawasannya, berdasarkan peraturan SWF ini akan diawasi oleh 2 menteri,
yaitu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN serta 3 perwakilan profesional dan berpengalaman. Merekalah yang akan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap LPI atau Lembaga Pengelolaan Investasi yang udah aku jelasin tadi ya. Secara umum, SWF Indonesia berbeda dengan SWF pada umumnya di mana SWF berfungsi untuk mengelola kelebihan dana negara. Sedangkan SWF Indonesia bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, baik itu investasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, walaupun memiliki sumber dana yang berbeda-beda serta fungsi yang berbeda-beda di setiap negara, tapi tujuan SWF ini secara umum tetap sama, yaitu untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dengan SWF ini, ekonomi Indonesia diharapkan bisa cepat naik dan pulih lagi setelah terpuruk akibat wabah COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian Indonesia dan juga dunia. Kalau kamu punya saran atau pandangan lain, bisa share di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar. Oke deh, semoga video ini bisa nambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.